Hubbiba ilayya minad dunya, diberikan kepadaku rasa cinta minad dunya, dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia, atil, wangi-wangian, minyak wangi yang harum, yang wangi, wanisa dan perempuan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan kecintaanku yang luar biasa di dalam sholat. Makanlah sesuatu yang enak bagimu, pakailah sesuatu yang enak dilihat oleh orang lain. Pakailah, termasuk ke minyak wangi, pakailah sesuatu yang enak dicium oleh orang lain. Baju juga, jangan yang penting kita enak aja baju, mau sholat pakai baju warna pink. Hubbiba ilayya minad dunya, diberikan kepadaku rasa cinta minad dunya, dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia, atil, wangi-wangian, minyak wangi yang harum, yang wangi, wanisa dan perempuan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan kecintaanku yang luar biasa di dalam sholat, kata Rasulullah. Ini hadis memberikan kepada kita bahwa manusia itu secara tabiat mereka, asli tabiat mereka, menyenangi hal-hal yang bentuknya rapi, bersih, wangi. Dan untuk perempuan itu semua manusia diberikan tabiat senang kepada perempuan. Laki-laki itu senang kepada perempuan. Zuyina dalam Al-Quran di dalam Al-Imran ayat yang berbunyi Zuyina Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa wal banin. Zuyyina linnas, diberikan sesuatu yang berupa menghiasi untuk manusia. Ini perhiasan untuk manusia. Zuyyina linnas hubbu syahawat. Apa perhiasan tersebut? Senang akan syahwat yang berupa perempuan. Hubbu syahawat minan nisa wal banin, dan kecintaan terhadap anak. Makanya seorang manusia cinta terhadap istrinya, cinta terhadap anak-anaknya, itu sudah karakter manusia, sifat tabiat asli manusia. Allah memberikan naluri tersebut, sehingga Nabi mengatakan, sebagaimana manusia lain menyenangi wangi-wangian, aku pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan terhadap hal tersebut. Hanya saja bedanya, ada orang yang diberikan kesenangan terhadap sesuatu yang bersifat dunia, tapi membuatnya lalai akan akhirat. Nah, ini perbedaan antara kecintaan seseorang yang didasari akan cinta kepada Allah dengan kecintaan seseorang yang hanya didasari cinta terhadap dunia. Jadi sama-sama manusia senang dengan wangi-wangian, senang dengan anak, cinta dengan istri, tapi bedanya tidak pernah ada riwayat yang menyampaikan kepada kita bahwa Nabi lalai gara-gara istrinya, Nabi lalai gara-gara anaknya, Nabi lalai gara-gara dunia. Nah, jadi dunia tersebut boleh bagi kita untuk menikmatinya, tidak ada hal-hal yang dilarang ketika selagi hal tersebut halal. Jadi boleh saja seseorang muslim memakan makanan yang enak, mengkonsumsi sesuatu yang halal, dan menikmati hal-hal tersebut bukan hal yang dilarang oleh syariat. Akan tetapi yang dilarang itu ketika kita menikmati suatu hal menjadikan kita lalai akan akhirat kita. Jadi dunia ini tidak dilarang 100%, tapi dilarang ketika dia menjadikan kita lalai akan Allah Subhanahu wa taala, lalai akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi menjelaskan di sini, waju'ilat qurratu aini. Kata para ulama, qurrat aini ini adalah kecintaan yang luar biasa. Jadi kalau tadi disebutkan di dalam satu hadis tersebut, hubbiba artinya secara naluri manusia kita akan diberikan oleh Allah anugerah senang terhadap wangi-wangian, senang terhadap perempuan, dan Allah memberikan kepadaku kecintaan yang luar biasa terhadap sholat. Sholat ini kata baginda Rasulullah SAW adalah sesuatu yang menyejukkan hatiku, sesuatu yang membuatku tenang. Karena Nabi SAW idza hamma bi amrin ibtadara ila sholat. Kalau Nabi sedang ada pikiran, sedang ada kesusahan, maka ibtadara ila sholat. Nabi akan bersegera melakukan sholat karena Nabi merasakan ketenangan di waktu sholat. Makanya kalimat Nabi memerintahkan kepada Bilal, arihna ya Bilal, ayo wahai Bilal, beri kami waktu istirahat. Istirahat dengan apa? Dengan sholat. Jadi waktu istirahatnya Rasulullah SAW itu dengan sholat. Nah kalau kita sholat itu capek, sholat itu beban, tapi bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi menganggap pada saat sholat itulah beliau merasakan ketenangan. Pada saat sholat itulah beliau merasakan istirahat yang sempurna. Nah, jadi di sini kita perlu mencontoh bagaimana baginda Rasulullah SAW menjadikan ibadah sholat itu adalah ibadah yang menenangkan hati. Karena memang di dalam sholat itu kalau dilakukan dengan semestinya, dilakukan dengan sesuai tuntunan syariat, orang yang keluar dari sholat akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Orang lagi sumpah, lagi tertimpa musibah, apa kata Allah? Wasta'in bis sabri was shalah. Kita lagi ketimpa musibah, lagi ada kesusahan, lagi ada kesulitan, maka kata Allah, mintalah bantuan lewat kesabaran dan lewat sholat. Mintalah bantuan dan pertolongan, artinya dua hal ini akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa hal tersebut? Kata Allah, wasta'inu, mintalah bantuan bisabri was shalah, dengan sholat. Jadi kalau ada masalah, bukan cepat-cepat nyari orang lain, bukan, cepat-cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap dapat masalah, langsung buru-buru lakukan hal tersebut. Ini perintah Allah, dan Allah mengetahui apa yang menjadi solusi dari hamba-hambanya. Jadi Allah mengatakan, wasta'inu, kalau kalian lagi ada masalah, lagi ada kesulitan, ista'inu, maka mintalah bantuan dengan dua hal ini. Apa? Bersabar pertama, kedua cepat-cepat sholat, lakukan sholat. Maka dua hal ini akan menjadi solusi dari tiap-tiap kesulitan yang kita derita. Dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana baginda Nabi Muhammad SAW kalau sedang merasakan sesuatu yang membuat beliau berpikir, maka beliau akan bersegera melakukan sholat. Karena sholat tersebut bagi Rasulullah SAW adalah hal yang mendatangkan ketenangan, adalah hal yang membuat beliau dapat beristirahat. Jadi kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa mengamalkan dan melakukan ibadah sholat dengan ketentuan dan aturan yang sudah diatur oleh syariat kita. Wa an Ibnu Umar wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Ini masih berkaitan dengan hal-hal dunia yang tidak pernah ditolak oleh Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah menolak minyak wangi. Makanya kata ulama, kalau kita dikasih minyak wangi, makruh hukumnya menolak minyak wangi tersebut. Nah, tapi kadang-kadang orang ini ngasih nggak pakai tidak dilihat dulu itu minyak, dari saring-saring dulu. Jadi kalau dia menemukan ada minyak yang kebetulan tidak enak, ini aja bawa ke majelis dulu. Kalau minyak yang bagus-bagus sayang, nanti buat pakai sehari-hari. Kalau dia lihat nih minyak, wah ini udah lama nih, nah ini dikeluarin, nanti bagi-bagi di majelis. Nah ini minyak-minyak yang seperti ini, kalau dibagikan memang akhirnya yang lain mau nerima, nanti minyaknya bau ular, gak diterima tapi jadi makruh. Makanya akhirnya bingung. Nah yang seperti ini akhirnya membuat apa? Membuat tidak khusyuk yang lain. Karena kalau ada bau yang kurang sedap, minyak yang
Kalau kita hirup itu langsung buat pusing kepala kita. Ada sebagian minyak wangi itu kalau kita hirup langsung bikin pusing. Gimana mau sholat khusyuk coba kira-kira kalau di samping kita pakai minyak-minyak yang model kayak gini. Makanya kalau beli minyak wangi itu bukan yang penting kuat baunya, tapi utamakan yang enak baunya, yang diterima oleh orang lain. Ada orang kan sebagian orang punya pikiran yang penting minyaknya beda sama orang. Nah, dia punya prinsip lain dari orang lain. Yang penting beda sama orang lain. Mau enak, mau nggak enak, yang penting beda sama orang lain. Ternyata ketika dibawa sholat, justru aku musola mengeluh bau minyak wangi ini. Ini berarti bukan minyak wangi. Ini bukan minyak wangi yang disunahkan, karena yang namanya minyak wangi itu kata Imam Syafi'i, makhluk dari itu zada aklu. Orang yang baunya enak, baunya wangi, ya, suasana di tempat yang bau harum itu akan membuat akal kita itu terbuka, berpikir enak. Coba mau merenung satu masalah yang rumit di tempat sampah, ketemu nggak? Tempat sampah merenung masalah yang rumit, nggak ketemu masalahnya. Kenapa? Karena nggak bisa fokus. Hidung kita ini dia konsentrasi sama bau yang tidak sedap. Nah, begitu juga ketika kita mau masuk ke dalam sholat, maka selayaknya kita memilih minyak-minyak yang berbau harum, dan jangan pentingkan yang penting beda sama orang lain, tapi apa? Cari bau yang disenangi oleh orang lain. Makanya katanya ilbas, ya, ilbas di dalam perumpamaan Arab mengatakan, makanlah sesuatu yang enak bagimu, pakailah sesuatu yang enak dilihat oleh orang lain. Pakailah, nah, termasuk minyak wangi. Pakailah sesuatu yang enak dicium oleh orang lain. Baju juga, jangan yang penting kita enak aja. Baju, mau sholat pakai baju warna pink, baju sholat, nah yang kayak gini kan orang lihatnya juga silau. Di bawah lampu pakai baju warna pink, ini kadang apa? Dia punya selera itu terlalu norak sehingga mengganggu orang-orang yang lain, mengganggu mata orang, mengganggu penciuman orang. Ini di dalam majelis, dalam sholat berjamaah itu diperhatikan hal-hal yang demikian, kebersihan, kerapian, wangi itu diperhatikan oleh syariat Islam juga. Makanya alasan Nabi tidak mau menolak minyak wangi karena wangian itu adalah hal yang sesuai dengan naluri asli manusia. Kenapa alasan Nabi tidak mau menolak? Karena yang namanya wangian tadi sesuai dengan naluri manusia. Manusia senang dengan yang wangi-wangi. Nah, kalau minyak wanginya sendiri tidak enak, maka jangan salahkan orang menolak minyak wangi tersebut. Jadi kadang ini juga nih, minyak wanginya enak, tapi berhubung dalam satu majelis itu yang bagiin banyak, jadi nggak enak juga. Makanya kalau ngebagiin minyak wangi satu orang aja, satu orang, dua orang. Kalau sudah 7 orang bagi di tangan kita, tidak tahu lagi nih bau apa lagi. Macam-macam, walaupun enak kalau digabungkan dia tidak masuk minyak wanginya jadi nggak enak. Nah, makanya kalau misalnya diam nih, kadang-kadang kita diam maulid kan, semua yang punya minyak wangi murah-murah keluar semua. Itu kena macam-macam semuanya, semua moles. Semua orang harus kebagian. Nah, itu tadi bisa jadi minyaknya tadi karena nggak dipakai di rumah, dia bawa ke sini untuk, jadi usahakan minyak yang mau kita bagikan juga minyak yang enak dicium, sehingga apa itu jadi hadiah buat saudara-saudara kita yang lain dan mendatangkan pahala. Jangan ngasih orang habis nyium malah mencaci. Ya ampun kan. Bukan jadi pahala. Nah, yang bagus adalah ketika orang mencium, Masya Allah, seger. Orang habis nyium seger. Mudah-mudahan yang ngasih minyak wangi tambah luas gitu ya. Didoakan sama orang-orang. Jadi memberi minyak wangi itu juga harus sesuai dengan selera umum orang. Jangan yang penting beda atau yang penting kuat baunya. Ada orang kan minyak-minyak yang warna hitam gitu, yang hitam pekat, yang tetes kan tuh. Tetes itu kita kasih gosok air, nggak hilang-hilang bau. Nah, ini minyak, ini ada namanya minyak ular, ada namanya minyak misik hitam, minyak misik hitam. Nah, biasanya
Minyak-minyak ini orang-orang dulu suka pakai. Kalau sekarang kan sudah beda, zamannya sudah beda. Orang-orang sekarang nggak senang sama minyak-minyak yang seperti ini. Jadi jangan pakai minyak-minyak yang sekiranya bisa mengganggu keadaan yang ada di sekitar kita. Kemudian di sini diantara waktu yang disunahkan untuk untuk memakai minyak wangi, diantaranya apa? Qiyamul Lail. Kita bangun malam. Nah itu sunnah. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW kalau sudah mau bangun malam, beliau akan mencari siwak terlebih dahulu. Setelah siwak, habis siwak beliau akan ke kamar kecil, kemudian beliau mencari minyak wangi sebelum beliau melakukan sholat malam. Pakai minyak wangi. Jangan dikira minyak wangi ini hanya untuk berkumpul sama manusia. Ketika kita mau melakukan sholat, walaupun hanya sendirian, adab yang kita pakai ketika kita berjamaah juga harus kita gunakan dan kita praktekkan pada saat kita sendiri. Rapi, bersih. Karena yang kita hadap tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik kita rame atau kita sedang sendirian, yang kita hadap itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau ada orang dia pakai baju bagus, dia pakai lidah, dia pakai, tapi ketika nggak ada orang dia pakai baju oblong sininya robek. Sholat. Pakai oblong yang dia pilih benar yang baju-baju dia yang nggak bagus. Ketika sholat sendirian, dia tidak lagi ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti kalau dia sholatnya di depan orang lain hanya untuk menghargai orang lain, bukan karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat ada orang, nggak ada orang, karena kita tahu siapa yang sedang kita sembah, maka sudah selayaknya kita memakai baju yang bagus, baju yang rapi, yang bersih, yang wangi. Makanya di sini diajarkan Rasulullah SAW. Nabi bangun malam sendirian, nggak ada orang lain. Nabi pakai siwak tetap digunakan, kemudian memakai baju yang bagus. Karena riwayat sebelumnya kita sudah baca baju Nabi itu untuk tidur lain, baju tidur Nabi lain, baju sholat digantungkan. Setelah Nabi bangun tidur, Nabi akan membuka baju tidur dan memakai baju sholat lain. Jadi dipisah oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan khusus hari Jumat Nabi punya baju sendiri. Jadi hari Jumat itu Nabi punya baju sendiri, khusus untuk sholat Jumat. Ada baju sendiri dan ini termasuk sunnah. Jadi kita siapkan satu baju untuk sholat Jumat, khusus untuk sholat Jumat. Nah selain itu tidak kita pakai. Nah ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi beberapa hal yang kita dapatkan dari hadis-hadis yang telah kita baca ini, diantaranya beberapa perkara di dalam hal dunia yang Nabi senangi dan tidak pernah Nabi tolak. Di antara yang lain kata para ulama disebutkan juga bahwa susu juga termasuk hal yang kalau kita diberikan jangan ditolak, susu. Kemudian di antara yang lain juga bantal, kalau kita dikasih bantal buat nyandar, bantal nggak usah pura-pura rendah hati juga. Ambil. Kalau ada saudara kita ingin memuliakan kita, maka ambil hal tersebut. Karena dengan kita menolak, kadang-kadang apa? Dia tersinggung. Makanya ketika ada seseorang ingin memuliakan kita, kita terima. Kita terima karena apa? Sesungguhnya dia memuliakan karena Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi jangan pernah menolak seseorang yang memuliakan orang lain. Ada satu perkataan Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan kata-katanya agak sedikit kasar nih. Beliau katakan kurang lebih artinya seperti ini: barang siapa yang menolak penghormatan dari saudaranya, maka dia sama seperti keledai. Artinya apa? Tidak memahami hakikat daripada kemuliaan yang diberikan, yang ditawarkan oleh saudaranya. Jadi ketika ada saudara kita ingin memuliakan kita, ingin memberikan sesuatu kepada kita, maka terima. Karena dia sudah niat baik untuk memuliakan kita. Jangan kita tolak. Jadi ini hal-hal yang lain yang dianjurkan oleh para ulama untuk tidak ditolak. Di antaranya tadi apa? Bantal, kemudian minyak wangi, kemudian susu. Wallahu a'lam.